Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita mengenai Aswa Medika Parwa yang merupakan kitab ke-14 Mahabharata yang mengisahkan mengenai pelaksanaan upacara Aswa Meda yang melepas seekor kuda. Dalam kitab Mahabharata ke-14, Aswa Medika Parwa diceritakan tak lama setelah Bharatayuddha berakhir, Yudhistira diangkat menjadi Raja Kuru dengan pusat pemerintahan Hastinapura. Untuk menegakkan dharma di seluruh Bharatawarsha sekaligus menaklukkan para raja kejam dengan pemerintahan tiran, Sri Krishna menganjurkan kepada Pandawa untuk melangsungkan suatu upacara besar yang disebut Aswamedha Yajna yang bertujuan untuk menyucikan kembali kerajaan Hastina dan Indraprastha. Untuk memimpin upacara besar itu, Sri Krishna tidak membenarkan Pandawa menggunakan pandita agung kerajaan. Pandawa diminta memohon bantuan kepada seorang petapa suci dari Sudra Wangsa yang bermukim di tengah hutan, seperti halnya Brahmana Duku. Karena anjuran Sri Krishna, tentunya Pandawa sangat meyakini kebenaran ucapan itu. Krishna tersebut karena tujuan upacara Aswamedha Yajna itu untuk menghilangkan sifat-sifat ego. Pada mulanya Pandawa mengutus patihnya untuk menghubungi pandita pertapa dari Sudrawangsa itu. Lalu pandita tersebut tidak mau memimpin upacara tersebut. Kapan Pandawa mengadakan upacara Aswamedha Yajna yang ke-100 kalinya, barulah dia akan bersedia untuk memimpin upacara besar tersebut. Ketidaksediaan petapa itu dilaporkan pada Sri Krishna. Sri Krishna mengetahui ketidaksediaan pandita itu untuk memimpin upacara tersebut. Aswamedha Yajna karena yang datang bukan dari Pandawa sendiri. Lalu orang yang punya kerja atau sang yajamana lah yang harus datang langsung pada sang pandita. Untuk suksesnya upacara tersebut, Pandawa pun mengulang untuk mendatangi pandita petapa itu. Kali ini Dewi Drupadi lah yang berangkat menghadap sang pandita. Dewi Drupadi menghadap dengan pakaian kesederhanaannya. Ternyata kedatangan Dewi Drupadi ini membawa hasil baik. Pinandita pertapa tersebut bersedia memimpin upacara Aswamedha Yajna tersebut. Singkat cerita, upacara pun dilangsungkan. Sri Krishna mengatakan bahwa nanti akan ada ciri-ciri suksesnya upacara tersebut, yakni apabila suara genta dan hujan bunga dari langit. Karena pandita pertapa itu tidak pernah hidup di kota, maka saat disuguhi makanan ala kota, beliau pun makan menurut caranya sendiri seperti di hutan. Ketika itu Dewi Drupadi melihat dan tertawa cekikikan dalam hatinya, menertawakan cara makan sang pandita. Setelah selesai upacara, ternyata tidak ada hujan bunga dan suara genta dari langit. Ini berarti upacara Aswamedha Yajna tersebut telah gagal. Semuanya kaget. Sri Krishna sudah tahu penyebab kegagalan upacara tersebut. Namun demikian, disuruhlah memeriksa semua keadaan. Apa ada yang barangkali sinis pada keberadaan sang pandita yang hidup dengan tradisi hutan. Ternyata Dewi Drupadi
secara jujur mengakui kesalahannya, bersikap sinis dalam hati. Dewi Drupadi pun memohon maaf kepada sang pandita. Meskipun demikian, hujan bunga dan suara genta dari langit tidak turun. Ini berarti upacara gagal. Setelah diteliti, ternyata di hadapan sang pandita memuja tidak ada daksina. Karena alpanya daksina dalam upacara Aswameda ayatnya, itulah yang menyebabkan kegagalannya upacara tersebut. Setelah daksina diadakan, barulah suara genta dan hujan bunga turun drastis dari langit. Ini berarti upacara Aswameda itu telah berhasil. Hal ini meyakinkan bahwa dengan cara mitologis bahwa Banten Daksina memang demikian penting kedudukannya dalam agama Hindu. Sekian dari saya. Terima kasih.